Oke, abstraction ini sebenarnya cara gampangnya gini. Abstraction ini adalah sebuah kelas yang tidak punya instan. Nah, gitu ya. Jadi ini suatu kerangka, suatu cetakan, ya, di mana kalau kita kenakan pada objek itu tidak akan menghasilkan sebuah instan. Nah, gitu. Nah, ini hanya dinamakan dengan abstraction. Jadi dia hanya membuat satu pola saja. Nah, ini namanya abstraction. Nah, contoh kita lihat nih definisinya. Jadi sebuah kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstan. Itu ya intinya. Nah, ini biasanya dipakai pada inheritance ya. Jadi kebanyakan memang pakainya di inheritance ya. Jadi kita mau kelas abstraknya itu adalah sebuah kelas parent. Nah, biasanya saya buatnya itu di kelas parent. Jadi kelas yang tidak bisa menghasilkan instan, saya buat menjadi kelas parent. Nah, dari kelas parent nanti kita wariskan sifatnya menjadi kelas turunannya. Jadi kelas turunannya akan nanti menghasilkan sebuah instan, gitu ya. Jadi kelas abstrak itu bisa dikatakan sebagai cetak biru untuk kelas lain. Itu. Nih konteknya. Contoh yang sederhana misalnya gini, katakanlah saya punya sebuah kelas yang memang saya sengaja tidak mau membuat sebuah instan. Misalnya kelas mahasiswa lah, kelas mahasiswa. Tapi kalau secara tidak langsung kan mahasiswa bisa kita buat instan ya. Nah, anggap aja misalnya saya buat mahasiswa ini adalah sebuah kelas abstrak yang memang tidak bisa menghasilkan instan. Nah, itu kita bisa definisikan sebagai sebuah kelas abstrak. Itu contoh aja sih. Ya, walaupun bisa kita buat. Contoh kelas abstrak ya. Ini adalah sebuah kelas shape. Nah, saya buat shape nih. Shape ini adalah sebuah kelas abstrak. Kenapa? Karena shape ini kita nggak tahu nih bentuknya apa gitu ya. Apakah bentuknya bulat kah? Apa bentuknya segitiga kah? Apa bentuknya seperti bujur sangkar, trapesium atau gimana gitu ya. Nah, di sini saya buat metodenya ini get area, menghitung luas. Ternyata memang get area ini kita nggak tahu, karena kan bentuknya nggak tahu nih. Nah, ini kita bisa bikin dia sebagai cetakan dulu, sebagai cetakan ya. Jadi, shape ini sebagai kelas, cetakan, punya color, punya get area. Tapi, ya, tidak bisa menghasilkan instan. Ya, instan yang baru, menghasilkan objek gitu ya. Nah, untuk bisa menghasilkan objek, kita butuh kelas turunan. Nah, kelas turunnya adalah triangle dan cycle. Nah, cara membuat ini, Anda harus menggunakan konsep inheritance. Ini ada simbol inheritance. Jadi, kalau Anda lihat gambar segitiga kosong kayak gini, terbalik, segitiganya terbalik gitu. Ini adalah inheritance, simbol dari inheritance. Nih, contoh. Saya buat kelas shape. Ya, ada get color, ada set color. Ya. Kemudian saya buat get area. Nah, di sini get area. Nah, kalau kita memandang dari dua kelas ini, ya, ini juga bisa kita namakan dengan polymorphism ya. Jadi dua model yang sama ini juga bisa kita namakan polymorphism ya. Ingat ya, karena dia ada dua metode yang sama, walaupun kontennya berbeda. Ya. Nah, di sini ini kelas yang kita anggap sebagai abstrak. Kenapa? Karena kita buat seakan-akan dia ini tidak bisa menghasilkan instan. Nah, ini modelnya. Jadi konsepnya sama aja sih. Ya. Jadi intinya kalau shape itu tidak bisa menghasilkan instan. Itu aja. Jadi kalau di dalam coding ternyata shape itu Anda jadikan instan, punya instannya, berarti dia bukan abstrak kelas. Cuma bedanya di sini di Python ya susah bedakan ya. Kalau di Java itu ada tulisan abstrak, nampak. Ya. Jadi kalau abstrak ada tambahan kata abstrak di depannya. Itu di Java. Kalau ini enggak ada ya. Ini contohnya hasilnya. Ini sudah ada jalannya ya. Saya clear dulu ya. Nah, di dalam Python itu juga dikenal abstrak base class ya. Jadi abstrak base class ini adalah semacam apa ya?
yang sudah disediakan ya, library yang sudah disediakan oleh Python yang digunakan untuk mendekorasi model kelas abstrak, kelas dasar abstrak. Ya. Ini kata kuncinya adalah abstract method. Gitu. Jadi ini kayak di Java. Java itu memang ada kata kuncinya abstrak. Gitu. Ini Anda boleh cek di Geek4Gigs ya. Jadi ngambilnya dari situ. Jadi ini murni ngambil dari punya luar. Nama modulnya adalah ABC Abstract Base Class. Jadi cara penulisannya Anda bisa lihat di sini. Ada from ABC import ABC abstract method. Nah, ini adalah cara kita mengimpor library ya di Java. Di Python ya. Jadi kita mengimpor library yang ada di Python ya. Misalnya saya buat kelas Polygon ABC. Nah, berarti kan kalau kita pakai ABC ini, kita udah tahu nih, ini pasti adalah abstract class. Nah, ini triangle, pentagon, hexagon, quadrilateral, ini adalah tipenya polygon, kelas polygon. Berarti turunan dari polygon. Maka empat-empatnya ini nanti akan mewarisi sifat number of side, ya, jumlah sisi. Kalau Anda lihat di sini hasilnya, top. Ya, ini. Kemudian juga bisa kita buat abstract class untuk animal. Jadi animal nanti ini tidak punya ini ya, tidak punya instan ya. Termasuk juga di Polygon, dia tidak punya instan. Karena kita menggunakan library abstract base class. Nah, di sini kita buat animal monkey, snake, dog, lion. Ya. Nah, move-nya kita ganti. Ini contoh penggunaan abstract base class. Kemudian kita juga bisa menggunakan subclassing. Ya, jadi subclassing itu untuk melihat apakah dia itu berada pada kelas ini merupakan subclass dari ini, gitu loh. Jadi kita lihat misalnya child. Child ini apakah dia subclass dari parent? Ya, kalau kita lihat di sini kan dia memanggil parent, ya, berarti dia termasuk subclass. Kemudian child ini adalah instan dari parent. Nah, ini kalau kita misalkan kita buat is instant parent gitu ya, atau gimana gitu, maka dia akan menghasilkan nilai false dan seterusnya. Nah, ini karena child itu merupakan instan dari parent, maka menghasilkan nilai true. Nah, ini untuk memanggil bentuk apa? Subclass ya. Jadi kalau yang ini adalah abstract class dan ini adalah subclass. Ini hanya menampilkan saja. Ya, ini bawaan ya. Jadi ini sudah bawaan dari Python ya. Jadi tinggal Anda pakai ABC ya. Jadi kalau misalnya Anda ragu-ragu gitu ya. Biasanya kalau kita buat sendiri tanpa kita definisikan sebagai ABC, abstract class method, abstract base class, maka kadang-kadang kelas itu bisa kita buat instan. Maka daripada rancu, kita jadikan aja pakai tipenya ABC ini. Nah, kemudian untuk abstract property, ini juga kita bisa berlakukan juga sama seperti dengan properti yang ada pada metode getter and setter. Ya. Jadi ini bisa kita buat nih, abstract property. Jadi kita modelnya property. Jadi ada dua cara. Kalau saran saya sih, enakan sih pakai model kayak gini ketimbang yang pakai ini. Karena kadang-kadang kita lupa. Ya. Tapi kalau di luar kayaknya banyak yang model kayak gini. Tujuannya sih untuk biar codingnya tuh nggak mudah terbaca sama programmer yang lain. Jadi dia memang sengaja buat kayak gini biar skripnya itu agak lebih bingung gitu. Ya. Kemudian untuk instansiasi pada kelas abstrak ini memang tidak bisa. Ya. Jadi memang tidak bisa. Jadi kalau kita paksa, ya, misalnya kayak gini nih, kita buat ini adalah abstract method nih, sudah pakai tipe ABC ya. Kita paksa nih instannya, ini pasti error. Cannot instant abstract class animal with abstract method move. Jadi memang tidak bisa. Jadi jangan sampai Anda melakukan hal tersebut. Jadi abstract class
itu tidak akan menghasilkan sebuah instan. Gitu. Oke, materi selesai. Ada yang mau tanya?